Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Baik di pertemuan di yang semester 2 ini, saya akan menerangkan tentang desain program. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putra Ujian Jaya, mahasiswa Bina Sarana Informatika. Sekarang semester 2. Eh, Sekarang sudah semester 2. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke tentang desain pemrograman. Terdapat tiga pendekatan yang ada di desain pemrograman yang telah diperkenalkan, meliputi yaitu satu prosedur drive, kedua event driven, dan ketiga desain program data drive. Semuanya ketiga program tersebut saling berkaitan ya, saling berkaitan. Kemudian pemrograman akan berorientasi kepada objek yang telah diperkenalkan dengan pengembangan top down dan desain modular. Eh, untuk desain untuk desain program ini terdapat algoritma algoritma dan pseudocode. Algoritma sendiri itu apa? Algoritma yaitu definisikan sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu dan berurutan yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan, hasilnya output yang diinginkan dari masukan yang diberikan. Untuk pseudocode sendiri adalah cara seperti bahasa Inggris ya untuk mewakili algoritma. Program pemrograman perlu memiliki pemahaman yang baik tentang data yang akan diproses oleh variabel data, konstanta, dan interal didefinisikan. Nah, seperti itu ya. Itu pengertian dari pseudocode. Kemudian di sini juga ada step in program development. Program dapat didefinisikan yaitu sebagai pengembangan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Merangkai instruksi, terus ketika dipindahkan ke komputer akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Kemudian ada step in program development. Nah, tujuan atau langkah dasar pemrograman adalah yang pertama yaitu define the problem, kedua outline the solution, ketiga develop the outline in an algorithm, keempat test the algorithm for correct, kelima code the algorithm in a specific programming language. Keenam, run untuk menjalankan program di komputer. Yang ketujuh, dokumen dan maintain program. Itulah step in program development meliputi 7. Ada 7 ya. Saya terangkan. Selanjutnya eh, kita ke step in program. Statement program development. Nah, satu, define the problem, menentukan masalah. Langkah ini melibatkan membaca dan membaca ulang masalah dengan cermat sampai Anda benar-benar memahami apa yang kita perlukan. Di step in program development itu ada tiga komponen, yaitu yang pertama masukkan the input, kedua keluaran the output, yang ketiga langkah-langkah pemrosesan untuk menghasilkan output yang kita butuhkan. Selanjutnya step in program development.
meliputi outline the solution. Outline apa sih? Outline solusi setelah masalah didefinisikan. Anda atau kita dapat memutuskan untuk memecahkan menjadi tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar atau outline. Garis besar awal ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi yang telah ada. Nah, langkah-langkahnya itu apa aja? Atau itu mencakup apa saja? Yang pertama yaitu langkah utama yang terlibat. Yang kedua, subtugas atau jika ada. Kemudian yang ketiga, antarmuka, yaitu pengguna. Itu misalkan bila ada saja. Yang keempat, struktur kontrol utama. Yang kelima, variabel utama dan struktur rekod. Untuk yang keenam, logika. Selanjutnya, step in program development. Step ketiga ini yaitu develop the outline in a algoritma, yaitu garis besar solusi yang dikembangkan pada langkah algoritma, kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Sebenarnya ini adalah langkah-langkah tepat yang menggambarkan tugas yang harus dilakukan secara urutan tentang pelaksanaannya. Nah, di development the outline ini kita menggunakan PESCO Ducot, bentuk bahasa Inggris yang struktur untuk mewakili algoritma solusi. Selanjutnya yaitu step in program development. Yang keempat, the algoritma for coherence, uji kebenaran algoritma. Langkah-langkahnya apa saja sih? Nah, langkahnya di sini adalah salah satu yang paling penting dalam mengembangkan program. Namun ini adalah langkah yang paling sering kita lewati. Nah, kenapa? Kita tidak pernah menguji, jadi makanya kita sering melewati. Nah, makanya kita uji kebenaran algoritma itu tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk dari algoritma untuk mengidentifikasikan kesalahan logika yang lebih awal atau lebih dini sehingga kesalahan dapat dengan mudah kita koreksi. Itu tujuannya. Yang kelima yaitu kode the algoritma in a specification programming atau kode algoritma ke dalam pemrograman. Nah, yaitu algoritma, kita terapkan algoritma ke dalam pemrograman yang kita pilih dengan bahasa pemrograman yang telah kita desain dalam 4 langkah yang kita penuhi, yang benar-benar mulai pengkodenya program ini ke dalam pemrograman yang kita sudah pilih, itu kode algoritma ke dalam pemrograman. Keenam, run the program on the computer. Kita menjalankan program di komputer. Langkah ini menggunakan compiler program dan dapat uji yang dirancang pemrograman untuk menguji kode kesalahan sintaksis. Apa itu? Yaitu yang terdeteksi pada waktu kompilasi. Selanjutnya yaitu dokumen and maintain the program. Dokumentasikan dan pemeliharaan pemeliharaan program. Untuk dokumentasi ini mencakup ada dua ya. Yang pertama yaitu dokumentasi internal, yang kedua dokumentasi eksternal. Nah, yang eksternal ini kita contohkan seperti bagan hierarki, ada data pengujinya, dan untuk data internal yaitu data yang kita telah kodekan ke dalam pemrograman.
Itu untuk dokumen and maintain program. Selanjutnya yaitu program metodologinya. Apa sih prinsip dari metodologi ini? Metodologi pemrograman itu prinsipnya apa? Yaitu dasar desain pemrograman didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program tersebut menerima data masukan, kemudian kita memproses data tersebut. Setelah itu kita kirimkan data tersebut ke pengubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tuh. Selanjutnya lagi yaitu data drive program desain atau desain program berbasis data. Pendekatan berbasis data untuk desain programnya itu berdasarkan pada gagasan bahwa data dalam suatu program lebih stabil daripada proses yang terlibat. Untuk pendekatan ini biasanya kita analisa dulu datanya tersebut. Setelah kita analisa, kemudian kita hubungkan antar data. Setelah kita hubungkan antar data, kemudian kita menentukan struktur data. Maka setelah struktur data itu ditemukan, maka kita akan data tersebut didefinisikan melalui output atau keluaran yang telah diperiksa, kemudian selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses apa yang diperlukan guna data input menjadi output yang diperlukan. Selanjutnya yaitu prosedural programming atau pemrograman prosedural. Program prosedural ini itu didasarkan pada pendekatan teks struktur atau struktur itu tertata dan top down. Top down itu atas bawah untuk menulis program yang efektif. Pendekatan program ini tuh yang harus dilakukan yaitu secara melibatkan pengidentifikasikan dan pengorganisasian proses-proses dalam pemrograman. Kemudian masalahnya dipecah menjadi tugas dan fungsi eh, terpisah. Prosedural programming itu meliputi satu pengembangan top down, kedua desain modular. Ada dua ya. Kita akan menerangkan yang top down dulu. Top down itu apa sih? Top down itu dalam pengembangan desain program top down solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu. Jadi masalah yang ada di awal kita uraikan dulu. Setelah kita uraikan, kemudian kita proses ya, kita proses. Setelah kita lanjutkan, kemudian akhirnya menjadi sebuah rinci yang telah selesai. Nah, untuk kelebihan dari desain top down ini yaitu pengembangan programnya menggunakan cara ini, ketepatan programnya yang lebih lebih presisi daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya. Ibaratnya lebih lebih tepat ya untuk metode top down ini. Yang kedua metodenya yaitu modular desain modular. Saya terangkan tentang desain pemrograman. Bila mana ada kekurangan, mohon dicantumkan di kolom komentar sehingga kedepannya saya dalam mereview tentang desain pemrograman ini bisa lebih baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas dan sehat selalu.